Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, semoga saya terhindar dari tugas-tugas ceramah. Adakah para pembelajar berdoa seperti tadi? Semoga dengan menyaksikan video pembelajaran kali ini, para pembelajar dapat menjawab semua pertanyaan mengenai ceramah. Selamat datang di channel YouTube saya Indra Hermarita. Dalam video kali ini akan membahas mengenai materi bahasa Indonesia. Subscribe ya. Halo pembelajar yang hebat, calon orang-orang sukses. Selamat mengikuti video pembelajaran ini dengan tema teks ceramah. Materi teks ceramah ini memiliki kompetensi dasar sebagai berikut. Materi teks ceramah ini memiliki tujuan pembelajaran sebagai berikut. Mari kita mulai belajar bersama. Jangan lupa awali dengan doa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam mengikuti pembelajaran ini. Siapkan buku tulismu. Catat hal penting yang dapat membantumu memahami dalam belajar. Hari ini kita belajar mengenai panduan lengkap materi teks ceramah. Pernahkah kamu mendengarkan ceramah dari orang-orang ternama? Ceramah dari tokoh masyarakat atau ceramah dari siapapun? Di mana kamu menyimaknya? Para pembelajar mendengarkan ceramah dalam kegiatan sehari-hari, seperti di sekolah, di kampus, atau di tempat resmi yang lain. Ceramah yang kamu dengarkan ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Unsur-unsur ceramah terdiri dari penceramah, pendengar, dan materi. Selain ceramah, penyampai informasi kepada khalayak dapat disampaikan melalui pidato dan khotbah. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan atau dorongan kepada khalayak untuk berbuat sesuatu. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Informasi yang disampaikan media harus relevan dan memiliki manfaat bagi pembacanya. Jenis-jenis informasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang termasuk jenis informasi ini adalah informasi edukatif atau yang mengajari pembaca dan juga informasi yang menyenangkan atau fiksional. Dalam bentuk tulisan ini dikenal seperti berita, artikel, karangan, fitur, resensi, kolom, dan karya fiksi. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Informasi berdasarkan bidang kehidupan terdiri dari pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Dan selanjutnya adalah informasi berdasarkan bidang kepentingan tertentu. Jenis-jenis ceramah. Seperti di awal bahwa ceramah terdiri dari ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum bertujuan memberikan nasihat kepada khalayak umum dan tidak ada batasan dalam pemberian materi. Sedangkan ceramah khusus terdapat tujuan memberikan nasihat pada khalayak tertentu dan ada batasan dalam pemberian materi. Ciri-ciri ceramah. Ciri-ciri informasi dalam ceramah harus jelas, lengkap, lugas, logis, dan mudah dipahami. Ciri-ciri ceramah. Ada seorang pembicara dan sekelompok pendengar. Ada ide yang akan disampaikan dengan lisan. Ada kesempatan bertanya dan terjadi komunikasi. Ada alat peraga untuk menjelaskan materi. Manfaat ceramah. Manfaat ceramah dari segi pembicara, melatih keterampilan berpikir, melatih mental, dan meningkatkan keterampilan berbicara. Sedangkan manfaat ceramah dari segi pendengar, memberikan wawasan melalui informasi penceramah, memberikan gambaran kepada pendengar mengenai suatu persoalan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat berceramah adalah sebagai berikut.
Perhatikan kiat sukses menjadi pembicara atau penceramah berikut. Para pembelajar harus memiliki persiapan sebelum berceramah seperti berikut. Selanjutnya, contoh-contoh permasalahan yang dapat diangkat dalam ceramah adalah sebagai berikut. Pembicara yang baik adalah pembicara yang memiliki kepribadian sebagai berikut. Mohon para pembelajar memperhatikan langkah-langkah menulis teks ceramah. Perhatikan contoh praktik berceramah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan betapa pentingnya menjaga akhlak baik dan mulia. Saudara-saudara yang berbahagia, marilah kita melihat betapa pentingnya pendidikan di lingkungan sekitar kita. Pendidikan menjadi hal yang penting bagi kehidupan kita, dan tentunya pendidikan sangat dibutuhkan untuk generasi kita. Moral yang baik akan menuntun pada akhlak yang baik. Banyak sekali di sekitar kita dapat dijadikan contoh bahwa seseorang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan akhlak yang terpuji dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang saya hormati, tugas kita adalah membina, menanamkan moral kepada generasi muda saat ini. Para pendahulu kita memiliki cita-cita bahwa generasi muda saat ini memiliki moral yang baik untuk modal berkebangsaan, bernegara, serta bermasyarakat. Para pendahulu kita memiliki cita-cita bahwa generasi muda saat ini dapat memiliki moral yang baik untuk berkebangsaan dan bernegara. Dengan kata lain, memiliki moral yang baik dalam segala bidang. Karena apa? Dengan memiliki moral yang baik, pola tingkah laku kita dapat terarah. Generasi muda yang memiliki moral yang baik akan menuntun kehidupan yang indah, serta dapat menjamin keamanan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagai penerus cita-cita para pendahulu kita, seharusnya kita bekerja keras, sebab kelak kita akan menjadi tulang punggung negara. Kelak kita akan menjadi penyangga negara yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Sang Saka Merah Putih harus mendapatkan tempat yang terbaik di mata dunia. Oleh sebab itu, moral yang baik serta akhlak yang terpuji dibutuhkan agar kita sebagai penyangga atau tulang punggung negara tidak mudah rapuh untuk mendirikan negara kita menjadi lebih maju. Belum lagi rintangan banyak yang menghadang. Banyak sekali halangan untuk kita sebagai generasi muda untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Akan tetapi jika kita memiliki moral yang baik, kita akan mudah untuk mempertahankan apa yang telah diperjuangkan para pendahulu kita. Maka, perbaiki moralmu, tunjukkan akhlak terpujimu, perbanyak ilmumu, serta kita harus mampu mempertahankan kemerdekaan kita dengan sikap yang terpuji. Tumbuhkan semangat patriotisme, semangat nasionalisme, semangat untuk mempertahankan apa yang telah diperjuangkan para generasi muda, dan tunjukkan bahwa kita sebagai generasi muda mampu untuk menjaga kemerdekaan kita serta menjaga keutuhan negara yang kita cintai ini. Semangat generasi muda untuk membawa perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan analisis teks ceramah berdasarkan unsur, kebahasaan, dan isi informasi berikut. Struktur teks ceramah. Struktur ceramah bagian pendahuluan terdiri dari salam pembuka, ucapan terima kasih, dan pengenalan topik. Struktur ceramah berdasarkan isi terdiri dari materi yang dibahas, pendapat pembicara, alur pembicaraan, dan referensi dari pendapat yang disampaikan. Pada bagian penutup, ceramah terdiri dari simpulan, ungkapan penutup, dan juga salam.
Perhatikan penggunaan sapaan dan juga tujuan sapaan dalam ceramah. Ketika para pembelajar hendak memberikan ceramah, mohon perhatikan kekhasan materi ceramah sebagai berikut. Kaidah kebahasaan teks ceramah. Perhatikan contoh menganalisis teks ceramah berikut. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerahnya kita semua bisa hadir dan berada di sini dalam keadaan sehat. Bapak atau Ibu dan para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait pentingnya pendidikan moral dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang penuh dengan sopan santun dan etika. Uraian singkat ini saya tujukan terkhusus untuk diri saya sendiri dan pada umumnya kepada para hadirin. Bapak atau Ibu para hadirin dan sahabat-sahabatku semuanya, suatu bangsa akan lemah ketika masyarakatnya sudah tidak bisa menunjukkan moral dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga moralitas kita dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat merusak nilai kearifan yang sudah kita jalani sampai sekarang ini. Dewasa ini kehidupan manusia semakin dipermudah. Semua fasilitas yang ada semakin memanjakan kita semua. Kemajuan teknologi kian memudahkan kita untuk menjalankan berbagai macam aktivitas. Kita tidak boleh dengan mudahnya terbuai dengan hal ini sehingga menyalahgunakan kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Kita harus memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang bersifat positif. Bapak atau Ibu sekalian, merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi orang tua untuk selalu memantau putra-putri agar terhindar dari berbagai macam potensi pengaruh buruk yang dapat merusak moral dan akhlak mereka. Orang tua harus senantiasa memberikan nasihat yang mendidik bagi anak-anaknya. Ini sangatlah penting sebagai fondasi untuk mereka dan juga membentengi anak-anak dari pengaruh buruk. Caranya dengan mengajari mereka pendidikan agama sejak dini, memberikan informasi-informasi yang membuat mereka bersemangat untuk mau belajar, serta mengajak mereka untuk ke suatu tempat yang syarat akan edukasi moral dan karakter. Tidak hanya itu, kita juga harus rela menyisihkan waktu untuk mendengar curhatan anak-anak, keluh kesah mereka, dan akhirnya kita bisa memberi cara pandang baru untuk melihat suatu masalah serta menemukan solusinya. Bapak atau Ibu serta sahabatku sekalian yang saya cintai, betapa pentingnya arti sebuah moral. Bangsa Indonesia ini tidak akan mampu menopang kukuhnya pilar kebinekaan ketika adat ketimuran yang santun dan ramah sudah hilang dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita selalu berupaya menjunjung tinggi nilai moral, etika bermasyarakat, karakter gotong royong, nuansa tenggang rasa, dan menghargai perbedaan. Dimulai dari kita sebagai orang tua, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, agar bangsa yang majemuk ini senantiasa terhindar dari kemungkinan yang tidak kita inginkan. Semoga kita tetap dalam lindungannya. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sampai sejauh ini para pembelajar telah memahami materi yang disampaikan. Melalui contoh cara berceramah, semoga dapat dipraktikkan oleh para pembelajar. Dan berikut ini adalah cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga para pembelajar dapat memahami materi teks ceramah. Selamat praktik untuk membuat teks ceramah dan mempresentasikan hasil ceramahmu. Pahami materinya sekali lagi, silakan membuat teks ceramah dan lalu praktikkan dengan penuh percaya diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Tangan!